Perkenalkan, nama saya Siti Alima Syafika, stambu G701-18044 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang diare dan penyebabnya. Nah, apa itu diare? Diare adalah pengeluaran feses yang konsistensinya lembek sampai cair dengan frekuensi pengeluaran feses sebanyak 3 kali dalam sehari. Nah, untuk penyebab-penyebab dari diare ini yaitu diare disebabkan oleh meningkatnya peristaltik usus dan bisa juga disebabkan oleh virus antara lain rotavirus dan adenovirus. Lalu bisa juga disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri yang dimaksudkan di sini itu Salmonella dan jenis coli lainnya. Lalu alergi makanan atau minuman, intoleransi, gangguan gizi, dan kekurangan enzim tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan obat-obat anti diare. Golongan obat-obat anti diare yang pertama ada golongan adsorben. Bekerja mengatasi diare dengan cara mengikat kuman atau toksin di saluran cerna supaya tidak bersentuhan dengan permukaan usus. Obat yang masuk dalam golongan ini itu antara lain karbon aktif, atapulgit, dan kaolin. Lalu yang kedua ada antiinfeksi, berfungsi sebagai antimikroba, pembasmi kuman, misalnya antibiotik. Terus yang terakhir ada penghambat gerakan peristaltik usus. Obat golongan ini bekerja dengan menghambat gerakan peristaltik usus dan meningkatkan penyerapan kembali cairan di usus besar, misalnya loperamid. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan obat loperamid. Untuk obat loperamid, indikasinya itu sebagai diare akut dan diare kronis. Lalu dosisnya, dosis awal 4 mg, lalu 2 mg, dosis biasa 6-8 mg, maksimalnya 12 mg per hari. Untuk diare kronis, dosis awalnya 4-8 mg per hari dalam dosis terbagi, maksimumnya 10 mg setiap hari. Nah, untuk mekanisme pada obat loperamid ini, dia bekerja dengan berikatan dengan reseptor opioid langsung di dinding usus pada otot usus seluler dan longitudinal, sehingga mengurangi peristaltik dan memperpanjang waktu transit dan meningkatkan penyerapan air dan elektrolit. Untuk farmakokinetiknya, absorpsi diserap di saluran pencernaan. Ketersediaan hayati sekitar 0,3% waktu untuk memuncak. Didistribusikan ke otak memasuki ASI dalam jumlah kecil. Metabolisme hampir sepenuhnya dimetabolisme di hati melalui demetilan N-oksidatif terutama oleh isoenzim CYP2C8 dan CYP3AY. Ekskresi melalui feses sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah air seni paru eliminasi sekitar 10 jam. Nah, untuk perhatiannya, untuk perhatian pada obat loperamid, hindari penggunaan loperamid untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. Lalu, loperamid tidak dianjurkan diberikan pada pasien yang terkena disentri. Hindari pemberian loperamid pada pasien riwayat aritmia dan gangguan elektrolit. Lalu untuk efek sampingnya, untuk efek samping dari loperamid ini konstipasi, disentri, dan tinja berdarah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan oleum ricini pada percobaan ini. Oleum ricini digunakan sebagai penginduksi diare. Nah, oleum ricini di usus halus akan dihidrolisis oleh lipase menjadi gliserol dan zat aktifnya yakni asam risinoleat yang terutama bekerja di usus halus untuk menstimulasi sekresi cairan dan elektrolit serta menstimulasi peristaltik usus. Nah, lalu saya juga akan menjelaskan fungsi dari norit. Norit bermanfaat untuk mengobati keracunan atau gangguan pencernaan seperti perut kembung dan diare. Obat yang berbentuk tablet ini mengandung karbon aktif atau arang aktif. Karbon aktif bekerja dengan cara menyerap zat yang menyebabkan keracunan. Nah, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari percobaan ini. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, lalu ditimbang tikusnya. Nah, tikusnya dibagi dalam tiap kelompok sebanyak 2 ekor tikus. Lalu, tikusnya diberikan oleum ricini secara oral sebanyak 2 ml. Lalu didiamkan selama 10 menit. Setelah itu diberikan lagi norit secara oral, lalu didiamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, tikus tadi diberi perlakuan masing-masing. Ada 2 perlakuan menggunakan enasepsi 0,5% dan menggunakan loperamid HCl 2 mg per 70 kgbb. Nah, untuk tikus 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17 itu menggunakan enasepsi 0,5%. Sedangkan untuk tikus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18 menggunakan loperamid HCl. Lalu setelah masing-masing tikus diberi perlakuan masing-masing, didiamkan lagi selama 10 menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, tikus tadi dianestesi menggunakan eter. Nah, setelah tikus sudah tak berdaya atau pingsan, tikus diletakkan di atas papan bedah. Lalu kita bedah tikus dan diambil bagian usus dari tikus, lalu amati dan diukur. Nah, yang diukur ini adalah panjang usus yang dialiri norit dan panjang usus keseluruhan. Setelah itu kita mencari rasio usus dari panjang usus yang dialiri norit dan panjang usus keseluruhan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.